Setelah kehilangan calon mertuanya, Yao Ming, pemilik lensa mata ajaib yang bisa tembus pandang, harus menghadapi realita kalau dia kehilangan kekuatannya. Kali ini, Ming mencoba membalaskan dendamnya atas kematian Paman Chen. Ming juga mengekstrak fosil yang akhirnya membuka dimensi ke ruang induk binatang dan mengacaukan ruang dan waktu. Apakah Ming bisa mendapatkan kemampuannya kembali dan kembali melihat berbagai macam pegunungan? Langsung saja yuk, kisah kembali berlanjut. Setelah lensa ajaibnya diberi virus, kekuatan Ming melemah sehingga Ming tidak mampu melindungi Paman Chen, dan dalam keadaan koma, Ming bergelut dengan dimensi realitasnya. Ming bertemu dengan Fang Tian seolah menjadi guru spiritual. Ming mencari seorang gadis yang ayahnya telah meninggal. Ming merasa itu semua kesalahannya. Alpha mencoba meminta pertolongan namun Ming tidak mendengarnya. Ming kemudian bertemu dengan Mei Chan. Ming mencoba meminta maaf namun Mei malah bingung karena ayahnya sudah meninggal ketika Mei masih kecil karena ngupil di rel kereta api. Jadi saking asiknya ngupil, ayah Ming nggak tahu kereta api datang. Aneh bener itu ya. Biar bersih sebelum nganu, Mei mengajaknya mandi. Satu persatu baju yang dipakainya Mei lepas. Dalam realitas ini, Ming sangat rileks hingga tertidur pulas. Di dunia nyata, alat penyintas kehidupan berbunyi, memberitahu Ming larut semakin dalam ke dalam alam bawah sadarnya. Itu jelas berbahaya karena Ming akan lupa dirinya yang sebenarnya dan bahkan akan sulit membangunkannya atau mati suri. 但他越靠近意识的地心，在潜意识里沦陷得更深。一旦他完全遗忘了自我， Ming lalu bertemu dengan Lalin. Di realitas ini mereka jadi gembel. Mereka bahkan kesulitan makan dan belum makan dari TK. Lama banget kali ya. Namun entah gimana Ming tahu di dalam gesek ada makanan, padahal yang jual bilang makanannya udah habis. 明明还有很多啊！你是怎么知道里面还有包子的？我看到啊。 Ming ternyata bisa melihat tembus pandang. Kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk menjadi bos batu kiok dan menjadi kaya raya. Loh, kok kayak film The Golden Age ya? Kalian bisa nonton nih series ini nih lengkapnya nih di atas ini nih, yang menceritakan pemilik mata ajaib juga. Lah, malah iklan. Ming akhirnya jadi orang kaya. Sekaya apa dia? Ya pokoknya kalau beli barang nggak lihat harganya, dan gas di rumahnya udah nggak warna hijau lagi. Chan lalu melihat keadaan Ming yang masih koma. Dia jelas sangat sedih kehilangan ayah satu-satunya. Mei ingin tahu apakah Paman Chen memberikan pesan terakhir kepada Ming. Mei mengalami pertempuran batin, senang karena melihat Ming selamat, sekaligus dia membencinya karena Ming gak bisa menyelamatkan ayahnya. Kemudian mimpinya berlanjut. Dia bertemu dengan Suya lalu mengajaknya ke taman di mana mereka saling menyedot dan menemukan cincin sebagai simbol ikatan mereka. Di mimpi ini, Ming dikelilingi ciwi-ciwi yang menyayanginya dan siap melayaninya. Wah, bisa party itu ya. Namun tiba-tiba datang asap hitam dan muncul sosok Li Bolang yang menjadi pangeran kegelapan yang hobinya menyebar putus asa dan kesedihan. Lalu dia melakukan Ming yang kehilangan penglihatannya, dia ngelamar menjadi murid Fang dan meneruskan ajaran keluarga kupu-kupu untuk menjadi pembunuh legendaris. Ming berlatih ditemani oleh Xiaowen. Karena penglihatannya hilang, Ming harus mempertajam indera pendengarannya. Biar kebal, Ming mandi bunga dan mukulin pohon duren biar setannya kabur dan pukulannya menjadi kuat. Hari demi hari, bulan demi bulan, Ming semakin berkembang. Untuk melatih insting pembunuhnya, Ming diberi tugas untuk mengeksekusi tanpa siapa tahu targetnya. Target pertama adalah Suya. Target kedua adalah Lanlin. Wah, ini nggak takut ya tidur di kebun. Takutnya ada yang khilaf gitu loh. Saya juga khilaf kalau lihat potongan kayak gini tidur. Target selanjutnya Mei Chan. Dan target terakhir adalah
Setelah membunuh semua target, penglihatan Ming kembali dan Ming baru tahu target-targetnya adalah orang-orang di sekelilingnya. Jelas Ming sangat marah kepada Fang, namun Fang memberitahu untuk menemukan kebenaran, Ming harus membunuh setiap ilusi dalam hidupnya dan terjadilah. 只有将假象一一击碎，才能够找到你真正遗失的人。骗子！ Karena stres dan bingung, Ming party dan semua ilusi membebaninya. Lalu datanglah Li. 救救我！有人救我！ 我要找的是阿尔法。 Ming menemui Fang lagi. Fang memberikan semua kekuatannya kepada Ming dan memberikan sebuah lokasi. 按照里面所写，你就能够找到。 Ming mencoba mencari lokasi itu hingga masuk ke sebuah tempat penuh kabut dan menemui Li. Ming sadar tentang keberadaan Alpha dan akan membebaskannya hingga terjadi. Ming ingat pelatihannya dan menggunakan pendengarannya untuk melawan Li. Kemudian memberikan suntikan adrenalin dan menyadarkan Ming bahwa mimpinya ya hanya ilusi gitu. Ming harus berani menghadapi kenyataan untuk melawan ketakutan dan akhirnya ini Alpha gigirnya mulus banget ya, pengen ngelus. Ming akhirnya kembali sadar dan teringat sudah kehilangan Paman Chen dan menanyakan Lan Lin yang telah diculik Bos Gun. Ming mencoba kekuatannya, namun Ming telah kehilangan semua kekuatannya. Dalam keadaan seperti ini, Ming harus menyelamatkan Lan Lin dan menggagalkan kebangkitan induk binatang. Lalu Ming masuk ke ruangan virtual, mendapati Alpha yang sedang tepar. Wah, kesempatan itu. Alpha menyesal gak bisa nolong dan kini harus kehilangan kekuatannya. Ming harus mendapat rangsangan mental kuat agar kekuatannya bisa kembali aktif. Ming bercerita ketika kejadian di laboratorium ada dua orang yang bukan biokimia. Namun Ming merasa pembunuh perempuan mengalah kepadanya. Ming belum tahu dia itu Xiaowen. Lalu Ming akan ke rumah Mei Chan untuk melihat keadaannya sekarang. Mei masih sangat bersedih dan belum bisa bertemu dengan Ming yang harusnya bisa menjaga Paman Chen. Ming juga bilang pesan terakhir Paman Chen bahwa Ming harus menjaga Mei Chan. Dan setelah menaruh seblak dan cilor kesukaan Mei Chan, Ming pun pergi. Lan Lin disekap di sebuah tempat dan dijaga oleh Yono yang suka ngeliat majalah Playboy. Lan Lin tidak tahu keadaan Ming yang sekarang. Di markasnya, Bos Gun mencoba memecahkan pesan prisma dari Sun Bokong. Mereka akan mencoba menemukan cara masuk ke ruang kontrol induk binatang. Di rumah sakit, Xiaowin bingung apa urusannya Profesor Ragil gelut dengan Paman Chen dan Ming. Lalu Ming datang mendengar pembicaraan mereka. Ming juga merasa mereka berdua mirip orang yang dilawannya waktu itu. Ketika sedang makan naskur, Ming melihat TV yang konslet, lalu mendapatkan ide bagaimana mengalahkan Bos Gun. Lalu Ming menyadari kalau Bos Gun bukan manusia melainkan manusia robot. Jadi ada cara agar tubuhnya mengalami konsleting. Ming melihat bom EMP, bom elektromagnetik yang mampu membuat konslet peralatan listrik. Dan segera mereka akan membuatnya. Di tempat rahasia, Lan Lin berisik sekali karena lama gak dielus-elus. Sementara itu, Ming meminta bantuan Li untuk menjaga Lan Lin karena Ming berencana akan masuk ke ruang binatang buas setelah mendapatkan titik koordinat di mimpinya yang tergambar pada rangkaian nomor.
Dan selain ganteng, Lee juga pintar. Pokoknya mirip banget kayak saya. Karena sekali lihat titik koordinat langsung hafal. 要不要也抄一份？加 18H 24M 02S 6度3308。 Pistol EMP siap dan Lee pergi bersama Ming untuk membantu mengalahkan Bos Gun kali ini. Namun Bos Gun tahu Ming pasti akan datang membalaskan dendam Paman Chen. Fang juga siap membunuh Ming. Namun Bos Gun ingin Ming tetap dalam keadaan hidup. Ming mulai bergerak karena lensa matanya belum pulih. Ming melakukan 教室里面好像有一个人。 Pistol EMP itu benar-benar berhasil. Namun tiba-tiba cecenguk mulai berdatangan. Selain teropong thermal, Ming juga punya laser portable yang mampu menembak hingga 200 Celcius. Ini jadi inget ya, zaman dulu ada laser yang lensanya bisa diganti-ganti. Ada gambar laba-laba, buaya, macan. Namun Mimin nggak punya ya, yang gambar gunung ya. Gun kaget, kenapa cecenguknya kok bisa dikalahkan? Padahal kekuatan Ming masih belum pulih. Dan Bos Gun sendiri sedang sibuk memecahkan kode prisma milik Sun Bokong. Dan Fang diutus untuk melawan Ming. Wah, berat ini lawan si gundul ini. 让方天去处理一下。是，主人。 Benar saja, Fang Tian datang dan melakukan 方天。Ming melakukan perlawanan. Jelas pistol EMP itu nggak mempan. Namun Fang terjatuh. Dan kalau kalian jeli, itu ada orang yang nimpuk gundulnya. Karena mungkin dikiranya palanya itu gandul kali ya. Lanlin disekap dan diberi makan burung dara. Ini dikira biawak kali ya. Lanlin ingin memasaknya, namun dilarang oleh penjaga. Dan karena bingung, Lanlin pun ngobrol dengan Bangkong. Alarm berbunyi. Ming berhasil masuk, namun Bos Gun bisa mengantisipasi pistol EMP. Lanlin在哪里？ Dan beruntung, Ming punya cadangan senjata. Bos Gun sempat konslet, namun 没有，烟屁只会让他们短路。住手！ Ming disetrum hingga hampir cepirit. Beruntung Lee melakukan 眼睛就没了。 Ternyata mereka harus mengarahkan pistol EMP ke endasnya Bos Gun biar bisa konslet. 先找到雷凌，快点！ Penjaga kaget karena tiba-tiba Lin diam dan gak bernafas. Ternyata Lalin menggunakan kata agar detak jantungnya melambat dan kemudian Lalin pun kabur. Masih di markas Gun, Lee mencoba memecahkan kode prisma yang belum terpecahkan oleh Bos Gun. Sun Bokong memberitai kalau menghidupkan induk binatang harus meredam esensi darah bersama orang yang memiliki darah murni. Ming berhasil menemukan fosil, lalu Ming akan masuk ke ruang induk binatang untuk menunda kebangkitannya. Mereka meminta pertolongan Mai untuk memecahkan kode koordinat. Masih ngambek, namun Mei mau melakukan demi mengalahkan Bos Gun. Mei marah karena Paman Chen telah tiada. Namun Ming berjanji kematiannya tidak akan sia-sia. Menurut Mei, angka yang didapatkan Ming menunjukkan titik koordinat rasi bintang. Karena Alpha adalah nama planet, jadi mungkin sekali induk binatang adalah teknologi dari planet Alpha. Setelah searching di Waptrick, mereka menemukan lokasi planet Alpha tidak jauh dari lokasi bumi. Suya mendapati Gun tersekap lalu membebaskannya. Namun Gun konslet karena kesetrum. Akhirnya Suya memberinya oli samping dari topan biar semakin di depan. Gun lalu bersiap menghajar Ming dan Lee. Ming yang sedang di atap gedung memutar fosil sesuai angka yang Ming dapatkan dalam mimpinya. Namun tiba-tiba
Fosil itu ternyata membuka portal. Ming akan masuk ke dalam. Walaupun marah, Mei masih mengkhawatirkan Ming. Dan terjadilah... 因为我还没有原谅你。 Mei dan Ming terjebak di lorong dimensi. Lalu, Mei keluar di sekolahan. Mei melihat Afu yang ternyata sudah 1 bulan muter-muter mencari saudaranya. Ming sendiri tiba di ruang kelas. Mei mendengar suara Ming. Namun Afu mengingatkan itu hanya ilusi. Ming tidak ada di sana. Karena ketika Mei masuk, dia akan berada di lokasi lain. Benar juga omongan Afu, Ming tiba di WC Bandot. Untung aja Ming gak lihat si Otong ya. Kalau lihat pasti pengen. Ming pun juga mengalami keanehan. Mei menyadari ketika melewati pintu, maka dia akan tiba di tempat lainnya. Ming juga menyadari memang ada yang aneh setelah masuk portal. Lalu Alpha menjelaskan, di ruang induk binatang, ruang dan waktu memang tidak teratur karena sebagai bentuk perlindungan agar tidak mudah menemukan kolam kebangkitan. Dan semua orang juga terkena imbasnya, termasuk Lanlin yang tersangkut di pintu penjara. Namun apes, Lanlin malah bertemu Bos Gun. Mei akhirnya bertemu dengan Ming. Lihat juga sang kini terlihat seperti gembel bersama dengan Sanji karena tidak bisa keluar dari dimensi itu bahkan hingga 3 tahun lamanya. Wah, udah ngapain aja itu ya? Tiba-tiba Ming melihat asap hitam dan melihat bom-bom yang berjalan kayak orang blow on. Menurut Ming, tingkah aneh bom-bom ada hubungannya dengan pertahanan ruang induk binatang. Asap hitam kembali terlihat. Kini mereka harus mencari kolam kebangkitan. Lalu Asu masuk. Itu emang namanya Asu ya? Bukan ngatain ya? Asu juga mencari Afu. Ming bilang bom-bom juga bertingkah aneh dan tiba-tiba menyerang. Asu nggak percaya. Lalu asap hitam muncul dan merubahnya menjadi zombie. Mereka mencari Guru Li yang punya banyak ide dan terdengar suara zombie. Agar ketika membuka pintu tidak berpindah dimensi, Ming mencoba menghubungkan antar ruang dengan seutas tali dan ternyata mereka dikagetkan dengan zombie yang sedang makan. Ini bukan zombie sih, ini lebih kayak gembel kurang tidur ya. Ming lalu menyadari ternyata zombie merespon hanya dari hembusan nafas mereka. Matanya nggak weruh. Lalu Ming melakukan Mei dan Ming saling adu abab. Lalu ketika pergi, Aju datang dan para zombie menyerangnya. Ming dan Mei melawannya dengan Muncang dan kawan-kawan. Ini zombie apaan? Jancu. Aduh. Lalu Mei ingat kalau zombie itu nggak suka bawang putih. Benar saja zombie kabur, namun Alu sudah berubah menjadi zombie yang kurang tidur. Ming dan Mei berhasil kabur. Lalu teringat Fang dan Xiaowen yang membunuh Paman Chen dan mereka akan membalaskan dendamnya. Fang Tian, Huang Xiaoyan, 都是听命于。 Namun kini mereka harus menerima takdir dan fokus untuk mencari pintu keluar. Lalin tertangkap Bos Gun. Lalin bingung, biasanya profesor kan baik, tujuannya hidupnya berpegang teguh mencari kebenaran kayak Profesor Vegapunk misalnya. One Piece kali. Tapi beda dengan Bos Gun yang udah diem dan sekali gerak meperin gunungnya Lalin. Ming menduga zombie-zombie kuno tahu jalan menuju kolam kebangkitan. Tapi nggak mungkin mereka bisa diajak ngobrol, bisanya diajak gelut. 那些古代的丧尸身上，应该就藏有通往复活石的线索。 Lalu Ming membuat ramuan pengusir zombie yang terbuat dari campuran bawang putih dan minyak nyong-nyong. Dengan indera keenamnya, Lalin tahu kalau darahnya ternyata penting bagi Gun dan Lalin juga tahu Gun mencari suatu tempat. 那你知道我要去的地方？我就告诉你在哪里，怎么样？ Ming bersiap mengumpulkan zombie dengan menghubungkannya ke speaker kampus. 来啊，咬我啊！
Karena capek, Lalin minta break dulu. Dan Lalin tahu sebenarnya bos Gun itu nggak jahat-jahat amat. Dia hanya kurang belayan. Lalu Gun teringat tentang Suya. Lalin memberi permen karet biar bos Gun mukanya nggak lempeng-lempeng aja, kayak orang lagi ujian. Lalu zombie pun menyerang. Zombie berhenti setelah mendengar panggilan dari akang zombie lainnya. Dari para zombie, Ming mendapat petunjuk dari pisau pramuka hingga sebuah lembaran kulit kosong. Ming berasumsi mungkin akan muncul petunjuk jika diberikan cairan khusus. Nah, pertanyaannya, itu cairannya apaan itu? Afu kemudian datang. Ming sadar Afu nggak dikejar zombie karena baunya udah kayak bahan putih. Saudara-saudara Afu sudah menjadi zombie semua. Lalu dia melakukan... Ini nih buktinya nih, kalau otak nggak dipakai nih. Akhirnya Afu pun menjadi zombie. Yap betul, yang kurang tidur juga. Itu matanya hitam. Lalu Mai bertemu dengan Suya menceritakan semuanya. Suya kemudian memberikan tisu magic karena hidung Mai kotor. Ming sendiri bisa bertemu Zhang yang bahkan Ming tidak mengenalinya. Menurut Alpha, ruangan markaf juga mengalami distorsi waktu yang berbeda. Akhirnya setelah 3 tahun lamanya bergelut dengan kebingungan, Zhang dan Sanji akan keluar dari tempat itu. Gun dan Lalin sampai di laboratorium. Lalin merasa senang ya walaupun nantinya akan ditumbalkan, namun selain Yao Ming, bos Gun ternyata perhatian kepadanya. Ini buktinya nih, ada tulisan nama-namanya. Ini lugu apa bego sih ya Lalin ya? Udah tahu mau dikorbankan, malah kesenengan. Setelah mengambil sebuah alat khusus, Gun kembali pergi. Zhang dan Sanji akhirnya bisa lepas dari distorsi waktu. Sebagai hadiah, Ming memberikan bawang putih untuk menangkal serangan zombie. Mengikuti arahan alat deteksi, Gun mencari sesuatu. Lin menangis karena kelaparan. Lin ingin makan enak sebelum ditumbalkan. Ming yang sedang mencari Mei-chan bertemu dengan Suya. Suya tahu dengan distorsi ruang dan waktu yang terjadi. Ming gelisah karena takut Mei disedot zombie. Suya mengingatkan, "Wong ada dia, kenapa cari yang lain sih?" Suya juga mengingat kejadian insiden ketika praktik kimia yang terjadi karena ledakan asam sulfat. Waktu itu Ming malah menolong Jia dan membiarkan Suya menanggung rasa sakitnya. Namun sebenarnya Jia yang menolong Ming dan Ming sendiri ingin menolong Suya. Lah, Priwe sih bingung ya. Lalu Suya membawanya ke markas. Terlihat Mei sedang tepar karena dibius oleh Suya. Yang ternyata tisu magic yang diberikan bukannya bikin kenceng, malah bikin lemes. Mei akhirnya terbangun setelah menghirup air perasan keringat Senpa. Suya sendiri melakukan pembuatan zat kimia. Lalu terjadilah akibat ledakan itu. Suya terluka dan kecewa karena setelah bertahun-tahun lamanya bahkan Ming masih memilih orang lain ketimbang dirinya. Ya kalau soal hati itu memang gak bisa dipaksakan ya. Karena kecewa, Suya melakukan. Sesuai kompas Gun menemukan sebuah benda ekstraksi dari serangga purba. Sekembalinya ke dapur, bos Gun sudah dibuatkan kue tio kawat spesial. Ya kan dia robot, makanya besi-besian. Setelah makan, Gun merasa itu makanan yang paling enak yang pernah dia makannya. Karena selama ini bos Gun hanya memakan asbes, seng, dan oli bekas. Ini udah kayak tukang rongsok ya. Lalin merasa bos Gun pasti punya pilihan hidup selain menjadi penjahat. Misalnya jadi tukang tambal ban yang baik gitu loh. Atau yang lainnya lah. Di lain tempat, Ming dan Mei berebut siapa yang akan dikorbankan. Suya jelas kecewa karena pilihan Ming selalu orang lain. Namun Ming membantah kalau perasaan Suya selama ini mungkin adalah ilusi obsesif kompulsif disorder. Apaan itu ya? Searching aja deh. Lalu pistol pun ditembakkan. Bukannya tobat ketika sekarat, Suya malah mengunci lokasi itu.
menyebarkan asap hitam agar mereka menjadi zombie. Namun mereka memasuki ruangan dimensi lainnya dan sampai di rumah Mei-chan. Mereka dikejutkan dengan Paman Chen yang masih hidup dan menyiapkan makanan. Mei dan Ming pun sangat haru karena bisa bertemu dengan Paman Chen lagi. 爸爸给你准备了最爱吃的东西，杨明，你也坐吧。 Lalu Chen memberikan coklat untuk menghibur mereka berdua. Li datang dan menyadari ternyata Paman Chen adalah zombie. Namun Li nggak bisa melebu. 杨明， Ming punya sensor yang kuat dan menyadari coklat yang diberikan bau kopet ya. Dan untuk mengecek keaslian Paman Chen, Ming bercerita tentang puisi yang dulu menjadi kode. Dan tiba-tiba 杨明啊，那都是过去的事情了，就不要再提过去的事情了。啊，非常非常的喜欢。不是谁说？你到底是谁？ di pandangan Mei, zombie itu masih Paman Chen hingga terjadi 他明明就是我爸。 Mei berhasil pas dari zombie namun Ming tertabok. 哎呀，别后面！ Dan Mei dipaksa makan coklat. Tiba-tiba luapan energi terjadi dan Ming mengaktifkan lensa ajaibnya kembali. 把它吃下去！ 主人，体能恢复了。 Mereka masuk ke dalam kabut, lalu tiba di sebuah gurun salju. Ini Ming sok-sokan ya. Akhirnya keadem mendewek dong. Lalu mereka mendapati orang yang terluka tanpa kaki, tanpa tangan. Namun orang itu ternyata masih hidup. 你已经死了，你的故事我早就忘记了。没有人可以杀掉自己的过去。 Orang buntung itu mengenal Li. Li pun seolah kenal orang itu. Mungkinkah ada hubungannya dengan masa lalunya? Akhirnya Li membawanya. Namun Li keracunan abab dari zombie dan terjadilah. Karena melihat Li keracunan, Ming melakukan Duh, ini jeruk makan jeruk ini. Mei kemudian akan diserang. Beruntung kekuatan Ming sudah aktif. Li tidak mengingat dengan apa yang terjadi. Akhirnya mereka menemukan sebuah pintu. Di tempat lain, karena Lalin berisik baik, Bos Gun melepaskan ikatannya. Yang penting Lalin gak kabur lah dan gak berisik. Lalu melanjutkan pencariannya. Ming, Mei, dan Li keluar dari dimensi asap itu. Terlihat Fang dan Xiaowen melakukan pembasmian. Namun Xiaowen memilih hanya untuk membuat orang-orang itu semaput, nggak kayak Feng yang begitu kejam. Akhirnya Fang dan Xiaowen berhadapan dengan Ming. Mei jelas sangat marah dan menyuruh Ming membalaskan dendam ayahnya. Ming dan Li berhasil menyudutkan Fang. Namun Xiaowen mengeluarkan belatinya dan terjadilah Fang dihabisi oleh Xiaowen, namun Fang memberikan kapsul kematian kepadanya. Xiaowen menyesal dengan perbuatannya, namun Mei masih belum menerimanya. 我还是应该跟你道个歉，对不起。让他走吧，放心对他下了药。 San kehilangan Sanji dan mendapati Sanji sudah menjadi zombie. Ming akhirnya bertemu dengan Bos Gun yang tahu kalau Ming sudah memiliki peta. Ming juga menyadari Bos Gun memiliki cairan kumbang purba yang sudah dibekukan. Namun lapisan luar sangat beracun. Tanpa peta, Bos Gun gak bisa menghidupkan induk binatang. Lalu Ming melakukan 不过就是一张普通的地图嘛，你可记好啊。 Ming mampu memberikan perlawanan walaupun terluka. Dan ketika Bos Gun akan mengambil peta, Ming melakukan 不要动！
Karena mata lasernya, Bos Gun memilih mundur. Namun Bos Gun masih bisa menyandera Lindin. Dan film pun berakhir sampai di sini. Next episode bakal makin keren. Gun berhasil menghidupkan induk binatang. Namun ada hal yang lebih mengejutkan. Akhirnya akan terkuak di episode selanjutnya. Dan terima kasih yang masih sabar menanti dan setia nonton sampai part ini. Channel ini bukan apa-apa tanpa kalian semua bolo. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan yuk kita kembangkan channel ini bareng-bareng dengan subscribe, like, komen, dan share biar Mimin makin semangat. Sekian dan matur nuwun.